Trauma berkepanjangan akibat perselingkuhan pasangan adalah Anda harus mau untuk melepaskan diri dari konflik internal yang ada di dalam diri Anda ketika Anda merasa dikhianati. Konflik internal itu apa? Ada perasaan berkecamuk yang macam-macam. Mulai dari merasa rendah diri, merasa dihina, merasa disepelekan, merasa dibuang, marah, kecewa, dendam, hilang harapan, dan sebagainya. Itu seakan-akan berkecamuk jadi satu. Nah, Anda harus tahu dulu apa yang paling berdampak besar di dalam hidup Anda karena diselingkuhi ini itu apa. Anda harus berkomitmen untuk lepas dari jerat dari hisapan internal konflik itu dengan menemukan apa yang paling berdampak di dalam diri Anda. Itu komitmen yang pertama dulu. Kita lihat langkah selanjutnya. Ada pertanyaan bagus nih teman-teman. Gimana caranya menghilangkan trauma karena suami sering zina sama banyak perempuan? Banyak nih yang nanya kayak gini. Yuk kita jawab sekarang. Sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa hubungan antar manusia itu bukan cuma sekedar urusan emosional. Dia urusan biologik. Kita secara genetik memang makhluk sosial, terhubung satu dengan yang lain, dan ini adalah kebutuhan badaniah. Sejak bayi tanpa hubungan badaniah secara emosional ini, kelekatan ini, kita nggak akan bisa bertahan hidup. Hubungan sebegitu gentingnya bagi manusia. Patahnya sebuah hubungan ini juga berisiko besar bagi kesehatan manusia, termasuk kesehatan jiwa. Yang dalam banyak kasus, jika masalahnya terlalu besar, trauma bisa terjadi. Selanjutnya kita perlu kenal dulu apa itu trauma. Trauma adalah tubuh kita yang berusaha melindungi diri akan adanya ancaman dulu, yang mungkin ancamannya sudah nggak ada sekarang. Mungkin ada pengingat-pengingatnya yang men-trigger, yang mencetuskan reaksi trauma. Tapi ancamannya sendiri udah lewat. Dalam pemulihan trauma, hal pertama yang wajib terjadi adalah, ayo tebak apa? Pemaafan, penerimaan, ikhlas? Bukan. Keamanan. Pemulihan trauma akan sangat sulit terjadi, kalau mau bilang nggak mungkin terjadi, jika situasinya nggak aman. Saya trauma digigit harimau, harimaunya masih di sana, bisa nggak sembuh traumanya? Coba deh nggak. Maka keamanan dulu faktor pertama yang harus dipastikan. Relatif lebih mudah lagi jika ada keadilan. Dalam konteks ini, apa konsekuensi yang ditanggung oleh pasangan? Ada kehukuman selain dengan janji, karena kadang-kala cuma janji doang tuh. Apa yang bisa membantumu untuk merasa aman yang bisa dilakukan oleh pasangan? Atau pada beberapa kasus, kita perlu sadari mungkin berpisah adalah solusinya. Yang jika situasi terasa aman, baru kita melangkah pada pemrosesan trauma. Ada banyak teknik, ada banyak terapis yang spesialisasinya memang trauma. Misalnya eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), atau terapis-terapis CBT untuk trauma, cognitive behavior therapy, tapi yang spesifik buat trauma. Atau teman-teman yang melakukan terapi trauma dalam somatic psychotherapy, atau yang berdasarkan sensasi di tubuh, atau guru-guru mindfulness dan yoga yang spesifik untuk trauma. Ada banyak cara untuk memulihkan trauma, dan teman-teman boleh pilih mana yang cocok untukmu. Tapi yang pasti, kita perlu tahu dulu bahwa trauma akan lebih mudah diproses di tempat yang aman. Demikian dari saya, bye-bye.